video kali ini kami akan menjelaskan mengenai peran akuntansi dalam organisasi bisnis dan standar akuntansi keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama serta NIM kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Riko Putra Dunampa, biasa dipanggil Riko, NIM 23031011. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariani Friani Jo, biasa dipanggil Jo. NIM saya 23031015. Perkenalkan, nama saya Jatina Vira, biasa dipanggil Vira, NIM 23031003. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa poin yang akan dijelaskan oleh kami masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi dan peran akuntansi. Akuntansi sebenarnya berperan sebagai penyedia informasi berkaitan dengan keuangan atau segala hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan secara lengkap dan akurat, sehingga dapat menstabilkan bahkan meningkatkan performa perusahaan. Nah, mengapa akuntansi itu penting? Menurut saya, teman-teman, akuntansi itu sangat penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan atau bisnis. Seperti yang pertama, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menjadi acuan kondisi finansial usaha yang sedang dijalankan dengan menjanjikan informasi seperti revenue atau pendapatan, kemudian ada expenses, beban. Yang ketiga adalah keuntungan atau profit, dan yang terakhir kerugian atau loss. Yang kedua ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi terbaru terkait perubahan modal perusahaan. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Laporan neraca berisi aktiva dan pasifa. Aktiva adalah aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasifa adalah kewajiban dan modal perusahaan. Yang berikut ada perubahan arus kas. Ini berisi informasi dan revisi dari mana uang kas diperoleh dan seperti apa pembelanjaannya. Dengan membaca laporan lalu menganalisis laporan seperti yang dijelaskan di atas, maka pengambil keputusan atau owner dalam satu perusahaan bisa mengambil tindakan atau menjalankan atau merencanakan sesuatu proyek yang dianggap dapat atau akan membawa keuntungan suatu perusahaan dengan berpatok pada laporan tadi atau data dan fakta yang betul-betul akurat diberikan oleh akuntan, sehingga meminimalisir kegagalan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Oke, baik, saya akan menjawab soal nomor 2 tentang SAK dan IFRS. SAK adalah standar akuntansi keuangan format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK sendiri berisi pernyataan akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Syairah Ikatan Akuntansi Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, diharapkan para akuntansi bisa membuat laporan keuangan dengan format dan informasi dengan yang seragam dan sesuai standar yang telah ditetapkan. IFRS adalah singkatan dari International Financial Accounting Standard atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional. IFRS kerangka kerja akuntansi internasional untuk mengatur melaporkan formal keuangan. Ini berasal dari pernyataan Dewan Standar Akuntansi Internasional yang berbasis di London. IFRS mengharuskan bisnis untuk melaporkan hasil keuangan dan posisi keuangan serta menggunakan aturan yang sama keseragaman yang cukup besar dalam pelaporan keuangan semua bisnis yang menggunakan IFRS untuk menghindari manipulasi atau penipuan. Juga membuat laporan keuangan lebih mudah untuk dibanding dan
bedakan. IFRS mencakup beragam topik termasuk penyajian laporan keuangan, keuntungan karyawan, biaya pinjaman, pajak penghasilan, investasi pada rekanan, persediaan, aset tetap, aset tidak terwujud, sewa, rencana manfaat pensiun, kombinasi bisnis, nilai tukar mata uang asing. Yang terakhir, akuntansi khusus industri seperti sumber daya mineral dan pertanian. Siklus-siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Transaksi akuntansi yang dicatat yakni transaksi yang secara langsung memengaruhi perubahan status keuangan perusahaan, dan akuntan perlu mengevaluasi secara objektif. Untuk melakukan identifikasi transaksi juga harus memuat dokumentasi transaksi seperti kwitansi, faktur, nota, dan dokumen lain yang sah dalam bidang akuntansi yang dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis transaksi. Setelah mencatat transaksi, tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi adalah memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Karena dalam mengambil keputusan, analisis transaksi dapat berdampak pada situasi keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah pencatatan transaksi dalam jurnal. Langkah siklus akuntansi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan analisis transaksi, yang bermaksud atau yang berarti bahwa mencatat setiap transaksi dalam jurnal keuangan. Setiap transaksi terbagi menjadi 2 kategori selama proses penjurnalan, yakni debit dan kredit. Kemudian yang keempat adalah pembukuan jurnal atau pembukaan jurnal ke buku besar. Pada tahap siklus akuntansi ini, nomor-nomor atau kode-kode tertentu diberikan untuk setiap rekening yang ada di buku besar. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses identifikasi dalam jurnal. Selain itu, jika transaksi akuntan catat dalam buku besar, akan lebih mudah untuk memeriksanya kembali. Yang kelima adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Setiap akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Saldo buku besar bersatu dan harus dalam keadaan yang sama saat membuat neraca saldo. Selain itu, akuntan juga perlu membuat pencatatan dalam jurnal penyesuaian jika ternyata beberapa transaksi belum tercatat atau jika menemukan kesalahan dalam neraca saldo. Kemudian yang keenam, membuat neraca saldo penyesuaian. Buku neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian menjadi dasar penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca penyesuaian. Tergantung pada posisinya juga. Saldo terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Kemudian akuntan harus menyusunnya sehingga kedua saldo jumlahnya sama besar. Jumlah keseluruhan dalam aktiva dan pasiva harus diperhitungkan saat menyusun neraca saldo penyesuaian. Kemudian yang ketujuh adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Dapat dilakukan dengan menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke angka 0. Rekening ini akan ditutup untuk melihat aliran di sumber untuk periode akuntansi yang masih berjalan. Jurnal penutup ini dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap tindakan yang dilakukan selama periode setelah rekening tutup. Dalam siklus berikutnya, jurnal penutup dapat membantu awal baru periode selanjutnya. Lalu yang terakhir dalam siklus akuntansi ini adalah membuat jurnal pembalik. Untuk jurnal pembalik ini dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode berikutnya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang dimana
Pertanyaan pada nomor 4 ini memiliki 3 poin. Yang pertama, contoh situasi di mana penggunaan akuntansi kreatif atau manipulatif dapat merugikan organisasi bisnis atau investor. Oke, untuk contohnya, yang di mana pada tahun 1990-an, salah satu perusahaan, yaitu perusahaan energi, komoditas, dan jasa Enron Corp, terlibat dalam segala macam praktik akuntansi yang tidak etis. Itu menyembunyikan utang, mengecilkan kerugian, dan memanipulasi berbagai angka keuangan untuk menciptakan ilusi keuntungan. Sebelum mengajukan kebangkrutan pada tahun 2001, ada 20 eksekutif dari perusahaan tersebut mengaku bersalah atas tindakan mereka tadi. Yang dimana mereka tadi itu menyembunyikan utang, mengecilkan kerugian, dan memanipulasi berbagai angka keuangan untuk menciptakan ilusi keuntungan. Dan di antara mereka ini ada yang langsung dijebloskan ke dalam penjara untuk jangka waktu yang lama. Oke, untuk yang poin kedua, jelaskan implikasi etis dari tindakan semacam itu. Pelanggaran etika dapat terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia bisnis, seperti yang terjadi pada perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan ini demi mendapatkan keuntungan yang besar, tak jarang banyak perusahaan yang berusaha untuk menghalalkan segala cara. Padahal sebenarnya praktik curang ini tidak dapat hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan perusahaan itu sendiri. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana menghindari praktik akuntansi yang meragukan. Oke, untuk poin yang ketiga ini cukup simpel. Perusahaan cukup dan hanya perlu mengurangi dan mengevaluasi metode akuntansi yang digunakan sehingga ruang lingkup untuk memilih metode akuntansi dapat dipersempit. Dan perusahaan harus berkonsisten dalam menggunakan metode yang dipilih oleh mereka. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.